Inilah beberapa pengakuan dari saksi mata atas sejumlah kebaikan yang pernah almarhum Eril lakukan semasa hidup. Ibu Penny asal Jakarta mengungkapkan kebaikan Eril yang pernah memberinya sejumlah uang saat anaknya dirawat di rumah sakit, lalu mencarikan ambulans saat anaknya tersebut meninggal dunia. Kesaksian yang juga mengejutkan diurai oleh guru SMA almarhum Eril yang pernah memberikan sebuah sepeda miliknya untuk satpam di sekolahnya. Lantas, seperti apa kesaksian lengkap mereka? Tidak hanya itu saja, kebaikan almarhum Eril juga terlihat saat dirinya rela bekerja sebagai sopir mobil pengantin di Bandung. Lantas, seperti apa kesaksian asisten pribadi soal kebaikan Eril sejak kecil hingga dewasa? Selain sang asisten pribadi, komedian Opi Kumis pun juga mengaku pernah syuting iklan bareng almarhum Eril sekitar 5 bulan sebelum Eril meninggal dunia. Lantas seperti apa pengakuan Opi Kumis tersebut? Selain itu, dosen pembimbing almarhum Eril pun juga mengaku jika Eril adalah sosok yang rendah hati, cerdas, dan aktif dalam organisasi di dalam dan juga di luar kampus. Lantas seperti apa kesaksian sang dosen soal kebaikan almarhum Eril? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosok almarhum Eril dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ya, hal itu terungkap dari seorang ibu asal Jakarta yang bernama Ibu Penny. Diakuinya saat anaknya jatuh sakit di bulan Juni 2020 akibat komplikasi dan COVID-19 sehingga harus dirawat di rumah sakit. Ibu Penny yang ketika itu kekurangan biaya dibantu almarhum Eril dengan diberikan uang sebesar Rp600.000 untuk menutupi biaya rumah sakit. Eril pun juga mengarahkan sang ibu untuk menggalang dana guna membiayai pengobatan anaknya. Selain itu, saat anak Ibu Penny meninggal dunia, Eril pun dengan sukarela datang dari Bandung untuk mencarikan ambulans untuk mengantarkan jenazah anak Ibu Penny ke daerah asalnya di Kota Kebumen. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Emil Karnuntas, saya berasal dari Teknik Mesin ITB. Dan alasan saya untuk masuk ke Jabar Berkat Zilenial adalah karena saya ingin berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat di Jawa Barat, sehingga dapat membantu mereka menyelesaikan masalah di keseharian mereka. Lalu teman-teman, saya mengajak kalian semua, anak-anak muda Jawa Barat, untuk bergabung bersama kami dengan tagar, kami muda siap aksi. Kebetulan saya dibantu itu tanggal 5 Juni 2020 sama Mas Eril. Pas waktu itu anak saya itu memeriksakan semua kayak sum-sum tulang apa dan sebagainya itu. Waktu itu anak saya sakit komplikasi Mas, dari GDD, pneumonia, hernia umbilikalis, pembengkakan jantung, susah, ada yang susah namanya pokoknya. Nah itu dicek semuanya itulah tanpa di cover oleh BPJS. Dari situ itu karena kami orang nggak punya itu kan kami bingung Mas, karena dokter bilang itu cuma habis 800.000. Tapi nggak taunya setelah dicek semuanya itu habisnya 1.280.000.
Di saat kami lagi kebingungan, saya sama anak saya yang gede, yang selalu menemani saya itu, di pinggir jalan itu, saya mau nyari kemana ya untuk nutup ini, nggak mungkin kan kita nggak udah dicek kok nggak itu. Datang itu 2 motor berboncengan, satu sendirian, satu berboncengan. Lah yang satu sendirian itulah yang turun dari motor itu gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah itu Mas Erilnya itu temennya itu beli air mineral. Saya telepon ke sana kemarin, mungkin dianya dengerin kayak gitulah Mas. Nah dari situ dia bilang, "Ibu kenapa Bu?" gitu. Ini Mas, saya lagi cek laborat, anak sakit. Terus Bu ada itunya enggak? Saya kasih tahu semuanya dari Rumah Sakit Cipto. Nah setelah itu, Ibu kurangan biaya berapa Bu? Saya punya uang 800 tapi habisnya 1.280.000. Waktu itu saya dikasih 600.000. Selesai, dia minta pamit ke saya, dia minta nomor handphone saya, hanya pesan, "Bu, saya nama saya Eril Muntad, saya dari ITB Bu. Kalau Ibu mau nyari saya itu di ITB, saya anak Bandung, komunitas anak Bandung." Saya ngemail Mas sama bikin status, nggak taunya jam 6.05 itu orang pertama yang itu Mas Eril Mas. "Bu, masih kenal saya anak Bandung." gitu. "Oh iya Mas, gimana? Anak Wafik meninggal Bu." "Iya." gitu. "Terus mau dimakamin di mana Bu?" "Di Kebumen." "Kebumen daerah mana Bu?" Tanyanya gitu. "Jawa Tengah." "Berapa kilometer?" Waduh saya nggak tahu waktu itu kan. Nah saat itu, "Ibu udah dapat ambulan belum?" "Belum Mas." gitu. Saya bingung, saya harus punya uang 9.800.000 untuk ambulan, saya bilang gitu kan. "Ya udah Bu, Ibu tunggu 30 menit, paling lama 1 jam, paling cepat 30 menit. Nanti ada orang yang nelpon sama Ibu." Betul, belum ada 30 menit, ada seseorang yang nelpon ke saya. Katanya dia ngasih bantuan ambulan Mas. Jarak beberapa menit kemudian ambulan udah datang Mas. Taunya pas 5 hari lah, 5 hari ada kejadian itu. Baru sadar Ibu. Betul. Loh kok itu anak muda yang bantu anak saya ya? Buset, ternyata anak gubernur. Aduh, malu banget saya sampai kayak gitu Mas. Saya sebagai orang tua anak yang pernah dibantu sama Mas Eril itu kayak ikut kehilangan lah Mas, walaupun bukan anak ya, tapi saya merasa sampai sekarang itu kayak merasa kehilangan. Setiap kali saya melihat berita di TV itu kadang-kala ataupun di snack video ya punyanya Pak Ridwan sama Ibu gitu kan, saya nangis Mas ikut karena aduh bener-bener gimana ya gitu kan, karena saya merasakan pernah kehilangan kan. Nah sekarang terjadi kok, kenapa sih orang-orang baik itu kok cepet banget dipanggil, cuma gitu Mas. Tidak hanya Ibu Penny, kesaksian atas harumnya kebaikan yang dibuat almarhum Eril semasa hidupnya juga terurai dari para guru SMA Eril di Kota Bandung. Sang guru pun juga mengungkapkan jika Eril adalah sosok yang sangat rendah hati. Meskipun anak seorang gubernur Jawa Barat, Eril pun sangat dekat dengan para guru dan juga karyawan sekolahnya. Tidak hanya itu saja, Eril bahkan pernah memberikan sepedanya kepada salah satu karyawan di sekolah tersebut. Dari status terbaru Ridwan Kamil juga terungkap bahwa saat Eril lulus SMA, ia pun memberi hadiah sepatu yang dibelinya di Spanyol untuk petugas satpam sekolah SMA-nya yang sering ia titipkan sepeda. Suatu waktu saat Eril masih SMA, kami sekeluarga pergi umroh dan lanjut trip ke Spanyol di Sevilla. Kami mampir ke sebuah toko sepatu dan Eril bilang, "Pap, titip beliin sepatu yang ini ya." Tentu saya belikan untuk anak kesayangan. Tapi dalam hati, saya bingung kenapa ukurannya beda. Ternyata seminggu kemudian saya baru tahu kalau Eril beli sepatu itu bukan buat dia, tapi untuk jadi hadiah buat seorang satpam di SMA 3 Bandung yang jadi teman baiknya. Karena suka mau dititipin sepeda katanya. Mungkin sudah rezeki si satpam.
yang Ariel panggil Mas Bro untuk pakai sepatu keren buatan Spanyol. Tidak menampakkan sedikit pun bahwa dia anak pejabat. Mulai dari datang ke sekolah menggunakan sepeda, kemudian pakaian yang digunakan pun sama. Misalkan kalau anak pejabat mungkin kualitas kainnya berbeda, itu tidak, sama saja. Dan pergaulannya pun sama dengan siapapun dia bergaul, bahkan dengan karyawan atau caraka dia pun sangat dekat. Sehingga suatu saat saya menemukan ada sepeda yang biasa digunakan oleh Ariel ada di samping ruang piket. Saya bertanya, ini sepeda siapa? Sepeda Ariel. Kenapa ada di sini? Sudah diberikan kepada caraka. Caraka atau karyawan yang pada saat itu bertugas sebagai security. Dan juga dekat dengan salah seorang pesuruh atau caraka di sini yang sekarang sudah almarhum Pak Ishak. Begitu dekat dengan pesuruh atau caraka atau karyawan di SMA Negeri 3 Bandung. Pertama kali mendengar bahwa Ananda Ariel mengalami kecelakaan di Swiss, tenggelam, kita semuanya terhenyak kaget. Hampir semua warga 3 terhenyak kaget karena hampir semua warga SMA Negeri 3 Bandung mengenal Ananda Ariel. Ya, pada saat itu terjadi perbincangan yang dasarnya adalah sangat mengkhawatirkan tentang keselamatannya, kemudian mendoakan mudah-mudahan diselamatkan. Dan pada akhirnya ketika mendengar Ananda Ariel ditemukan jasadnya, karena itu adalah yang diharapkan oleh orang tua, kita pun semuanya berucap syukur. Alhamdulillah jasadnya bisa ditemukan sehingga bisa dikebumikan dengan syariat Islam. Dari sejumlah kesaksian perihal kebaikan almarhum Ariel semasa hidupnya, lantas seperti apa kesaksian soal kebaikan Ariel yang rela bekerja sebagai supir? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Kesaksian Ibu Penny yang pernah diberi uang Rp600.000 dan dicarikan ambulans oleh Ariel untuk anaknya yang ketika itu meninggal dunia. Di lain kisah, Farhan pun bersaksi soal kebaikan Ariel yang rela menjadi supir mobil pengantin di salah satu wedding organizer di Bandung. Ya, Farhan menjadi saksi mata saat Ariel rela bekerja part-time dengan menjadi supir mobil pengantin tersebut. Di mata Farhan, Ariel adalah sosok yang independen, mau bekerja dan tidak bergantung pada orang tua sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat. Nah, Ariel sendiri memang anak yang kelihatannya pendiam tapi tidak diam. Ariel adalah anak yang sangat aktif. Dia memilih untuk hidup independen. Dia memilih untuk tidak tinggal di rumah dinas gubernur yang penuh dengan protokoler dan layanan. Dia memilih untuk tinggal di rumahnya sendiri, di rumah keluarga, bekerja secara part-time. Salah satunya yang kemudian baru kita tahu sekarang adalah Ariel ternyata juga seorang yang bekerja di wedding organizer. Bahkan menurut cerita katanya Ariel ini pekerjaannya di wedding organizer adalah menjadi driver bagi mobil pengantin. Sebegitu independennya seorang Ariel. Jadi di dalam diamnya ternyata dia tidak diam. Ariel ini bukan sosok yang menonjol. Ibu Atalia sendiri mengatakan anak saya ini anak remaja biasa katanya. Nah, bahkan beberapa ada dosennya dia di ITB yang tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa Ariel adalah putra dari seorang gubernur di Jawa Barat. Jadi anak ini adalah anak biasa yang mungkin dia bukan seperti adik-adik semua, Hafiz dan Hafizoh, belum sampai ke sana, belum sampai. Dia juga mungkin bukan artis, bukan public figure, bukan siapa-siapa. Tapi begitu banyak doa mengalir deras kepada Ariel, ya Allah, doakan Bapak dan Ibu mudah-mudahan Ariel
berada di jannah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mati syahid, mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di samping Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Farhan, Kang Endar juga memberikan kesaksian tentang sejumlah kebaikan yang dilakukan Ariel. Kang Endar yang mengaku menjadi asisten Ariel sejak almarhum masih duduk di kelas 2 SD, mengaku jika Ariel sudah mandiri sejak kecil. Ariel bahkan sudah menganggap Kang Endar seperti keluarga sendiri dan tidak pernah membuat repot asistennya itu. Pas saya masuk kerja itu tahun 2007 ya, Ariel itu masih berumur 8 tahun, sekitar kelas 2 SD. Nah, kalau ditanya sosok Ariel, dia itu orangnya sangat mandiri dari kecil. Ariel itu orangnya sangat cerdas terus ulet, belajarnya rajin, ya baik. Jadi baik juga, dia gak pernah menganggap yang kerja itu sebagai pekerja. Dia menganggap pekerja itu seperti keluarga. Soalnya ibu sama bapak mengajarkan ke AA Endar ini yang antar jemput AA, anggap seperti kakak sendiri. Jadi dia gak pernah memperlakukan ke pekerja seperti pekerja gitu, seperti saudara. Jadi gak pernah ngeluh, juga pernah nyuruh gimana gitu. Karena kan kewajiban saya membantu ya membantu gitu. Cuman kalau dia maksudnya nggak nyusahin sampai dewasa juga gitu. Ingat waktu-waktu pulang sekolah, pergi sekolah, hujan-hujanan, dia kehujanan kan gak ada jas hujan tuh gak bawa. Saya buka jaket saja, dipakein ke dia. Terus dia tidur, saya dibuka jaket saya, diikat ke punggungnya, dia tidur di belakang. Dia itu masak sendiri di sini. Karena dia nggak pernah nyusahin saya yang masak, enggak. Dia belanja ke pasar sendiri. Kalau menurut saya sederhana, karena dia nggak banyak pergi juga, nggak banyak dandan atau gimana. Dia itu simple orangnya. Udah pakai baju, pakai ya udah pergi gitu ya. Karena dia suka bareng-bareng sama saya. Endar, saya anterin ke mana gitu ya. Mau pergi, mau les berenang. Dari kisah kebaikan Ariel yang rela bekerja sebagai supir mobil pengantin, lantas seperti apa Opi Kumis yang pernah syuting bareng Ariel sekitar 5 bulan sebelum Ariel tiada? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di saat Farhan bersaksi soal Ariel yang rela bekerja part-time sebagai sopir mobil pengantin di Bandung, di sisi lain, Opi Kumis pun juga mengaku jika 5 bulan lalu dirinya sempat syuting iklan bersama Ariel di Jakarta. Ariel yang saat itu hadir bersama sang kekasih memberikan kesan yang baik kepada Opi Kumis dengan bersikap sopan selama menjalani syuting. Ariel tahu bagaimana bersikap di hadapan orang yang lebih tua. Di matanya, Ariel justru menunjukkan sikap rendah hati dan tidak menunjukkan jika dirinya adalah anak Gubernur Ridwan Kamil. Tak hanya itu saja, Opi pun juga melihat tidak ada perlakuan istimewa untuknya seperti keamanan ekstra. Bahkan Ariel pun juga tidak sungkan untuk memakan nasi bungkus bersama para kru di lokasi syuting. Gue nih sebelum
Ariel kena musibah di Sungai Are Swiss, itu 5 bulan sebelumnya gue emang sempet bikin di Pasar Majestic iklan BJB sama dia. Cuman anaknya sih memang pendiam, sampai gue tanya sama sutradara, gue kan biar kate suka ngelawak, suka sedikit-sedikit ikut sinetron juga nggak pernah tahu nih anak laki siapa sih, ini bintang film mana sih gitu kan. Nanya gue sama sutradara, itu anak laki siapa yang sama temen perempuannya gitu. Oh itu anaknya Gubernur Bandung Pak Ridwan Kamil. Jawa Barat ya. Gue deketin, ikut di sini juga. Iya Pak Opi kata dia. Anaknya memang nggak banyak omong, tapi memang tuh anak baik gitu. Maksudnya sama orang tua itu sopan gitu. Nah begitu gue dengar berita di TV, anaknya Pak Ridwan Kamil. Yang mana orangnya? Begitu lihat gambarnya lah, ini perasaan yang main iklan bareng gue WA tuh sutradaranya, kata sutradara, iya Bang Opi itu Ariel yang main bareng kita. Ya Allah, berarti 5 bulan habis bikin iklan itu. Biar kata gue baru kenal di situ juga, gue kalau sama orang baik, kalau gue baru kenal 1 hari, selanjutnya gue bakal inget terus, karena tuh anak biar muda, ganteng, sopan gitu kan. Kita jadi gimana ya, orangnya nggak sombong, biasa aja. Gue aja nggak nyangka dia anak gubernur, biasa aja deh penampilannya, bahasanya, laganya gitu. Ya baru tahu ya setelah gue tanya sama sutradara, itu anaknya Pak Ridwan Kamil. Dia datang, gue lihat nggak tahu mobilnya ditaruh di mana, dia datang juga bareng-bareng aja situ makan nasi bungkus di meja tuh, bareng-bareng aja. Nggak kelihatan ada orang yang pakai safari kali ya, apa yang ngawal dia, kayaknya nggak ada deh. Cuman dia berdua-dua aja tuh sama teman perempuannya tuh, yang gue nggak kenal siapa namanya tuh, berdua aja akrab. Terus teman perempuannya kayaknya sayang banget sama dia tuh. Gue syuting cuman dari pagi sampai sore, cuman gue berkesan sama tuh anak karena baik dan sopannya gitu loh. Nggak ada loh posisi anak gubernur yang begitu baik, mau pulang aja ngomong, Bang Opi saya pulang, Pak Opi saya pulang duluan ya. Bapak ya? Oh iya, mudah-mudahan Pak kita ketemu lagi ya Pak. Insya Allah. Kalau insya Allah kita ada umur kita ketemu lagi. Kalau gue sih begitu aja ya, sama anak muda yang baik gitu ya, kita seneng aja ngelihatnya gitu. Tak hanya Opi Kumis yang terkesan dengan kebaikan almarhum Ariel semasa hidupnya, sang dosen pembimbing juga melihat jika sosok Ariel adalah mahasiswa yang cerdas di kampus dalam hal akademik maupun non-akademik. Selain aktif dalam kegiatan kampus, Ariel juga aktif dalam organisasi di luar kampus yang bergerak di bidang sosial dan juga kemanusiaan. Sebagai anak orang nomor 1 di Jawa Barat, Ariel adalah pribadi yang sederhana dan suka bergaul dengan semua orang. Dirinya tidak ingin ada perlakuan istimewa di kampusnya karena latar belakangnya sebagai anak pejabat. Ya, saya mengenal saudara Ariel memang dari awal semester dia masuk di mesin, karena postur tubuhnya yang tinggi dan sehingga mudah dikenali ya. Dia di kelas adalah mahasiswa yang baik gitu ya, rajin, dan dari sisi nilai juga bagus ya. Dari sisi akademik saya kira dia ini adalah balance gitu ya. Dari sisi akademik bagus, artinya dia pencapaian juga bagus, juga jadi dia seimbang terhadap pencapaian ke dalam kegiatan yang di luar akademis. Nah, ini adalah saya kira merupakan hal yang positif ya. Jadi tidak hanya sekedar teori yang dia tekuni, dia sangat biasa di mata saya begitu ya. Saya tidak mengenali kalau dia itu anak gubernur. Jadi saya mengenal dia hanya saya ingat figurnya, tapi saya tidak mengenal bahwa dia adalah anak seorang gubernur, sehingga saya memperlakukan juga biasa saja. Bahkan sampai di saat tugas akhir pun saya juga belum mengenal bahwa dia itu adalah anak seorang gubernur. Ya, jadi profilnya adalah low profile, ya sangat biasa. Jadi dalam hal ini saya kagum karena dia tidak menunjukkan bahwa saya itu adalah anak orang penting begitu ya, atau orang yang punya kekuasaan gitu. Jadi terus terang sampai akhir ini baru tahu bahwa dia itu adalah anak seorang gubernur. Wafatnya Ariel itu luar biasa, banyak menggugah jutaan doa, perhatian banyak orang, dan tidak setiap orang yang meninggal bisa menghadirkan suasana demikian seperti wafatnya Ariel.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.